Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Tokoh Dunia Populer, referensi para tokoh dunia yang berisi tentang fakta dan etika. Jamendo.com. Apa kabar? Bagaimana dengan hari Anda? Sudahkah bersyukur atas nikmat dari Yang Maha Kuasa? Hari ini kita berjumpa kembali. Kami selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkualitas dan bermutu. Kami selalu berusaha memberikan informasi tentang sisi perjalanan hidup seseorang. Hal ini bertujuan untuk kita jadikan sebagai edukasi, sekaligus informasi yang produktif dan inspiratif. Review kami kali ini berkenaan dengan profil sosok sastrawan terkemuka di Indonesia. Akan tetapi alangkah baiknya, jika kalian menekan tombol notifikasi dan juga memberikan subscribe di channel Tokoh Dunia Populer. Ini merupakan referensi tokoh dunia yang berisikan pada fakta dan etika. Kalian pasti mengenali sosok ini. Ia bernama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra, atau lebih dikenal sebagai W.S. Rendra. Beliau lahir di Solo tanggal 7 November tahun 1935. Beliau adalah penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai burung merak. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga bengkel teater Rendra di Depok. Semenjak masa kuliah beliau sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Rendra adalah anak dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Broto Atmojo dan Raden Ayu Katarina Ismadiloh. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada Sekolah Katolik, Solo, di samping sebagai dramawan tradisional, sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Masa kecil W.S. Rendra. Masa kecil hingga remaja, Rendra dihabiskannya di kota kelahirannya itu. Ia memulai pendidikannya dari TK, 1942, hingga menyelesaikan sekolah menengah atasnya, SMA, 1952, di Sekolah Katolik, St. Yosef di kota Solo. Setamat SMA Rendra pergi ke Jakarta dengan maksud bersekolah di akademi luar negeri. Ternyata akademi tersebut telah ditutup. Lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti untuk belajar. Pada tahun 1954 ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari di Amerika. Ia mendapat beasiswa dari American Academy of Dramatical Art (AADA). Ia juga mengikuti seminar tentang kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya, dan terutama tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun lancar mengalir menghiasi berbagai majalah pada saat itu, seperti Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 60-an dan tahun 70-an. Kaki Palsu adalah drama pertamanya, dipentaskan ketika ia di SMP, dan Orang-orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta. Pada saat itu ia sudah duduk di SMA. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya. Prof. A. Theo, di dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2, 1989, berpendapat bahwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern Rendra tidak termasuk ke dalam salah satu angkatan atau kelompok seperti angkatan 45, angkatan 60-an, atau angkatan 70-an. Dari karya-karyanya terlihat bahwa ia mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. Penghargaan W.S. Rendra. Karya-karya Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang dan India.
Ia juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri, di antaranya The Rotterdam International Poetry Festival 1971 dan 1979, The Valmiki International Poetry Festival, New Delhi, 1985, Berliner Horizonte Festival, Berlin, 1985, The First New York Festival of the Arts, 1988, Spoleto Festival, Melbourne, Vanguard World Poetry Festival, Bhopal, 1989, World Poetry Festival, Kuala Lumpur, 1992, dan Tokyo Festival, 1995. Untuk kegiatan seninya Rendra telah menerima banyak penghargaan, antara lain hadiah pertama sayembara penulisan drama dari bagian kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1954 Hadiah Sastra Nasional BMKN, 1956 Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia, 1970 Hadiah Akademi Jakarta, 1975 Hadiah Yayasan Buku Utama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976 Penghargaan Adam Malik, 1989 DSEA Right Award 1996, dan Penghargaan Ahmad Bakri, 2006. Baru pada usia 24 tahun, ia menemukan cinta pertama pada diri Sunarti Suwandi. Dari wanita yang dinikahinya pada tanggal 31 Maret tahun 1959 itu, Rendra mendapat 5 anak, Teddy Satyanugraha, Andreas Wahyu Wahyana, Daniel Seta, Samuel Musa, dan Clara Sinta. Satu di antara muridnya adalah Bendoro Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat, putri darah biru Keraton Yogyakarta, yang bersedia lebur dalam kehidupan spontan dan urakan di bengkel teater. Tugas Jeng Sito, begitu panggilan Rendra kepadanya, antara lain menyuapi dan memandikan keempat anak Rendra Sunarti. Seperti saat ia menjamu seorang rekannya dari Australia di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Ketika melihat seekor burung merak berjalan bersama 2 betinanya, Rendra berseru sambil tertawa terbahak-bahak, "Itu Rendra. Itu Rendra." Sejak itu, julukan burung merak melekat padanya hingga kini. Dari Sitoresmi, ia mendapatkan 4 anak, Yonas Salya, Sarah Drupadi, Naomi Srikandi, dan Rahel Saraswati. Sang burung merak kembali mengibaskan keindahan sayapnya dengan mempersunting Ken Zuraida, istri ketiga yang memberinya 2 anak, Isayas Sadewa dan Maryam Supraba. Tapi pernikahan itu harus dibayar mahal karena tak lama sesudah kelahiran Maryam, Rendra menceraikan Sitoresmi pada 1979, dan Sunarti tak lama kemudian. Itulah tadi kisah perjalanan hidup Wes Rendra, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Hal-hal yang baik akan selalu menjadi bagian penting daripada perjalanan hidup manusia, oleh sebab itu kita mesti mencatatnya sebagai dokumentasi yang kelak akan menjadi sejarah umat manusia. Demikianlah informasi dari tokoh dunia populer. Jangan lupa subscribe dan share, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mau menyampaikan kebaikan meskipun kebaikan itu terasa berat untuk disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamendo.com